Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari serial Fondasi Keislaman. Pertemuan-pertemuan kemarin kita telah mengurai dari dua kalimat syahadat, yaitu dari la ilaha illallah yang kandungan maknanya berbicara tentang tauhid dan kemudian sekitarnya, ya, hakikat tauhid, makna tauhid, konsekuensi tauhid. Kemudian bahkan kita membahas juga tentang yang bertentangan dengan tauhid, ya, yang berlawanan dengan tauhid, yaitu kesyirikan. Bagaimana kesyirikan terjadi, sejarah kesyirikan di muka bumi, ya, bagaimana masalik atau celah-celah syaitan untuk menyimpangkan manusia dari menyembah Allah Subhanahu wa taala menjadi menyembah hal-hal lain dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Muhammad Rasulullah, ya, bahasannya adalah tentang sunnah. Kita telah membahas tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknanya, hakikatnya, ya. Kemudian juga kita telah membahas sunnah, konsekuensi dari kalimat syahadat kedua tersebut, wajibnya berittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana tauhid kita membahas lawannya, yaitu kesyirikan, untuk semakin memahami tauhid. Demikian di dalam memahami sunnah kita membahas tentang bid'ah, itu sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, untuk semakin memahami bagaimana konsepnya sunnah yang seharusnya, ya. Tayyib. Pertemuan sekarang kita berbicara tentang konsep beragama secara umum, metode beragama secara umum, ya. Ini yang disebut dengan manhaj, ya. Jadi demikian ya ikhwati rahimakumullah. Kita temukan seseorang ketika dia baru masuk Islam, okay? Mu'allaf, atau seorang muslim lah, ketika dia mau memperdalam agama dan lebih menerapkan nilai-nilai beragama di dalam dirinya, maka mereka akan pasti menemukan pertanyaan yang sama, yaitu apa? Pola atau metode berislam yang mana yang benar? Karena seseorang ketika masuk Islam, dia akan menemukan gaya kaum muslimin di dalam berislam itu beda-beda. Di antara mereka ada yang nginep-nginep di masjid, yang ini kan yang benar. Di antara mereka ada yang main petasan, C4 dan lain-lain, dan teriaknya jihad. Ini kan yang benar. Di antara mereka ada yang membawa Islam masuk ke ranah politik dan berebutan suara di dalam pemilu. Yang kayak gini kan Islam yang benar? Atau di antara mereka ada yang gerung-gerung rame-rame bikin macet sambil teriak-teriak sholawat-sholawatan, bikin macet Pancoran dan sekitarnya. You know what that means. Yang ini kan yang benar? Atau di antara mereka ada yang ngeband sambil beragama mereka dalam bentuk band-band tradisional mereka dan tabok. Dan itu bentuk beragama mereka. Apa pola berislam ini kah yang benar? Yang mana? Yang mana? Semua orang pasti, kalau dia mencari kebenaran, pasti mempertanyakan itu. Terus yang mana dong yang benar? Ya, karena fitrah manusia pastilah mereka meyakini kebenaran itu hanya satu. Itu fitrah pada manusia. Kebenaran tak mungkin berjumlah banyak. Kebenaran pasti cuma satu. Ya. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Dan berpegang teguhlah semua kepada tali Allah, satu tali, habl. Ya kan? Islam akan terbagi menjadi 73 golongan, satu di surga tuh, satu. Yang benar tuh pasti cuma satu. Ya kan? Pasti bertanya demikian kan? Nah, pertemuan kali ini kita mau bahas itu. Lalu pola berislam yang mana yang benar? Ya? Tentunya petunjuk yang kita ambil adalah keterangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan kita
dengan yang lain adalah Ahlus Sunnah nih, yang membedakan Ahlus Sunnah dengan yang lain. Setiap kelompok pasti juga akan menggunakan dalil-dalil dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Masumiyat firqah illa walahad dalil. Tidaklah sebuah firqah, sekte, dinamai sekte, kecuali pasti punya dalil. Nyomot-nyomot dari Al-Quran dan hadis. Bedanya kita, Ahlus Sunnah, dengan kelompok-kelompok lain yang juga berhujjah dengan ayat-ayat mungkin dan hadis-hadis, bedanya cara memahami kita ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Tidaklah kita liar di dalam memahaminya. Kita hanya memahaminya sebagaimana pemahaman murid-murid awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhu, para salafus salih. Ya, tidaklah kita berkesimpulan kecuali sebagaimana mereka berkesimpulan di dalam memahami, menerapkan nilai-nilai yang datang di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita bedah pola beragama ini atau metode beragama ini yang dikenal dengan nama manhaj, okay? Dengan memahami surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, karena sesungguhnya di dalam surat tersebut terdapat rahasia-rahasia akidah yang luar biasa, yang apabila seseorang memahaminya, niscaya itu adalah menjadi petunjuk yang besar baginya di dalam kehidupannya, menjadi nikmat yang terbesar. Zain, dan kita bedah bismillah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ikhwani rahimakumullah memiliki beberapa nama. Al-Fatihah dibilang juga Ar-Ruqyah, karena dengannya digunakan beruqyah, ya. Dibacakan Al-Fatihah 7 kali pada orang yang sakit. Al-Fatihah ini juga dinamakan Ummul Kitab, ibunya kitab, yakni ibunya Al-Quran. Ya. Maknanya surat-surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran adalah penjabaran panjang lebar dari apa yang Allah globalkan di dalam Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ibunya, surat-surat lain adalah anak-anaknya. Arab biasa menyimpulkan atau memberikan istilah kepada sesuatu yang menjadi sumber itu al-um, ibu. Ya. Dan sesuatu yang datang dari hal lain itu al-iyal, anak-anaknya. Okay? Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah karena tuftatah bihi as-salat, karena dibuka salat dengan Al-Fatihah, wa tuftatah bihi kitabullah. Ketika kita dibuka dengan surah Al-Fatihah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ratusan kitab ke atas muka bumi. Kitab ini dibawa siapa? Ingat? Dibawa Rasul. Ini yang membedakan Nabi dengan Rasul. Ratusan kitab Allah turunkan ke atas muka bumi dibawa para Rasul. Ratusan kitab ini terangkum di dalam 3 kitab besar, 3 syariat besar, yaitu Zabur yang dibawa oleh Dawud alaihissalam, David. Kemudian Taurah yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Taurah ini Old Testament, perjanjian lama. Sama kemudian Bible, Injil yang dibawa oleh Isa alaihissalam, perjanjian baru. Nah 3 ini merangkum yang ratusan tadi. Nah 3 ini terangkum lagi di dalam 1 kitab penutup terakhir, penyempurna, yaitu Al-Quranul Karim. Ya, maka ngapain lah kita buka-buka kitab terdahulu? Udah semua di sini. Ya kan? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu satu hari ketahuan Rasul sedang membuka Al-Ahdu Al-Qadim, buka-buka Taurat, baca Taurat. Diomelin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul berkata kepadanya, "Alam yakfik ma ja'a minni ya Umar?" Belumkah cukup untukmu yang datang dariku ya Umar? Wallahi law kan Musa hayyan ma wasi'ahu illa yattabi'ani. Demi Allah kalau Musanya alaihi salam masih hidup, dia tak punya pilihan lain kecuali untuk mengikutiku. Ini ngapain lagi kita
Ngorek-ngorek kitab terdahulu. Semuanya ada di Al-Quranul Karim. Itu bagaimana Al-Quran menjadi rangkuman dari ratusan kitab terdahulu berarti begitu kan? Al-Quranul Karim terangkum lagi di dalam satu surat. Tuh. Nah itu dia, Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah dibilang ibunya Al-Kitab. Ini surat-surat lain penjabaran panjang lebar dari apa yang Allah globalkan di dalam Al-Fatihah. Iya kan? Al-Fatihah terangkum lagi di dalam satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid. Itu kesimpulan kehidupan. Itu semua kesimpulan petunjuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Al-Fatihah apabila dilihat itu dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Dua bagian besar Al-Fatihah. Bagian yang pertama, isi Al-Fatihah isinya alhamdu wassana, praises, compliments, puji-pujian dan sanjung-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Ini dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabbnya semesta alam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha. Ar-Rahman, Dzu Ar-Rahmah Al-Wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang maha luas, meliputi seluruh makhluknya, mu'minuhum wa kafiruhum, mau yang mukmin, yang kafir. Itu Rahman. Rahim, Dzu Ar-Rahmah Al-Khassah. Rahim adalah zat yang memiliki rahmat yang spesial buat hamba-hambanya yang beriman aja. Itu Rahman dan Rahim. Tabi'in ada lagi yang mentafsirkan Ar-Rahman alladzi idza su'ila a'ta. Rahman adalah zat yang apabila ia dimohon pasti ia beri. Asal dimohon aja pasti diberi. Itu Rahman. Ar-Rahim alladzi idza lam yus'al yaghdab. Adalah zat yang apabila ia tidak diminta, hambanya tidak minta padanya, yaghdab, maka dia akan murka. Ar-Rahman Ar-Rahim. Pujian enggak? Sanjungan enggak buat Allah? Malik Yaumiddin, rajanya hari pengadilan. Kenapa cuma rajanya hari pengadilan, yakni hari kebangkitan? Kenapa? Bukankah Allah juga raja di dunia? Kenapa hari pengadilan doang? Karena di hari itu enggak ada yang lain yang berani ngaku raja. Di dunia masih banyak yang songong yang ngaku raja. Tapi di hari pengadilan ditantang, mana raja? Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, mana para otoriter, mana orang-orang yang takabur, sombong, tantang, nggak ada yang ngaku raja. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Yani seluruh bentuk penghambaan diri kami hanya kami niatkan bagimu. Bahkan hidup kami, mati kami hanya bagimu. Inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakan, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, seluruh hidup dan matiku hanyalah bagi Allah Rabb semesta alam. Iyyaka na'bud. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Yani aku yakini sungguh tiada daya dan upaya kecuali hanya ada padamu ya Rabb. Tidak ada zat yang dapat mendatangkan manfaat, tidak ada zat yang dapat mendatangkan madarat kecuali keputusannya hanya ada padamu. Maka aku tak memohon kepada yang lain kecuali hanya kepadamu. Iyyaka nasta'in. Zin, itu bagian pertama Al-Fatihah. Apa? Bagian pertama Al-Fatihah apa tadi? Alhamdulillah. Salam. Al-Fatihah terbagi menjadi dua bagian. Ajib nih spidol ya, tebel. Beli di mana nih, Jang? Ajibnya Masya Allah.
Oke? Yang pertama, alhamdu wa as-sana. Ya, puji-pujian dan compliments, sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke bagian kedua baru habis itu. At-talab, proposal, permohonan. Dimulai dari mana? Ihdinas siratal, berilah kami, bimbinglah kami, ihdina, yakni guide us, bimbinglah kami. Kemana? Ke straight path, ke as-sirat al-mustaqim, ke jalan yang lurus. Ayat-ayat selanjutnya adalah sifat dari sirat al-mustaqim. Anu kumaha as-sirat al-mustaqim teh? Eta siratal ladzina an'amta alaihim. Yang sifatnya ghairil maghdub alaihim waladdallin. Yang mana yang siratal mustaqim? Yaitu jalan orang-orang yang kau limpahkan nikmat ke atas mereka. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Bukan juga jalannya orang-orang yang lost, yang tersesat. Zen? Itu bagian kedua Al-Fatihah. Apa? Permohonan. Wallahu a'lam. Dari situ kita lihat seolah-olah Allah mengajarkan kita cara untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita dahulukan permohonan kita dengan pujian dan sanjungan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adab. Jangan langsung ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Tar dulu. Oke? Puji dan sanjung dulu Allah Subhanahu wa taala, dan pujian dan sanjungan yang paling Allah cintai adalah yang dengan menyebutkan asma'nya dan sifatnya. Oke? Ya Hayyu, Ya Qayyum. Baru, birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah. Iya kan? Iya kan? Yang permohonan yang paling ajib adalah kepada Allah adalah yang dengan menyebutkan asma' dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa jami' yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa broken heart, doa humum wa ahzan, doa untuk mengobati kesedihan dan keresahan, karena kesedihan dan keresahanlah yang membuat jiwa menjadi nggak stabil. Oke? Kesedihan dan keresahan ini yang membuat jiwa menjadi nggak stabil, jadi goyang. Alham wal hazan. Alham, keresahan. Ini akan apa yang akan terjadi ke depan, keresahan. Al-hazan, kesedihan akan apa yang telah terjadi ke belakang. Beresnya itu pakai apa? Pakai tauhid. Seseorang yang bertauhid dengan baik, ke depannya dia bertawakal dengan baik kepada Allah. Dia nggak resah, nggak was-was. Jadi apa yang telah terjadi padanya di dalam kehidupannya, dia mengimani itu di antara takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersadar menerimanya dengan baik. Orang sampai stres itu nggak bisa dia berdamai dengan apa yang telah terjadi di dalam kehidupannya, atau nggak bisa menenangkan dirinya untuk menghadapi apa yang akan terjadi ke depannya. Ini yang bikin orang jadi gila, jadi stres, depresi. Entah yang sifatnya hazan, sadness, kesedihan, atau ham, keresahan, anxieties. Itu yang bikin orang jadi gila. Nah, tidaklah seorang hamba membaca doa ini kecuali pasti Allah hilangkan yang ditemukan di hatinya dari kesedihan dan keresahan itu. Diajarin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Wabnu abdik, anak dari hamba lelakimu. Wabnu amatik, anak dari hamba wanitamu. Nasiyati biadik, sungguh jiwaku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, sungguh telah berlalu ke atasku hukummu, qada'mu, apapun yang kau tentukan atasku, dan sungguh adil atasku apapun yang kau hukumkan. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan segala asma yang kau miliki.
sammaita bihi nafsak, yang kau namakan dirimu dengan nama-nama itu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau dengan nama-nama yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang kau sebutkan di dalam kitabmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau dengan nama-nama yang kau rahasiakan di dalam ilmu ghaib yang hanya ada padamu. Anta ja'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa dhahaba hammi wa huzni. Agar kau jadikan Al-Qur'an sebagai pelita hatiku, penerang bagi jiwaku, dan penghilang kesedihan dan keresahanku. Allah. Haji. Lihat tadi, bagusnya doa ini. Kenapa? Indahnya. Ada puji-pujian dan sanjung-sanjungan kepada Allah. Pertama dengan pengakuan bahwasanya kita ini hamba-Mu ya Rabb. Gak ada kuasa, gak ada daya. Gitu kan? Kemudian memohon kepada Allah dengan seluruh namanya, daripada disebutkan satu-satu. Ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Kepanjangan gak? Sebutkan, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama yang kau miliki. Udah, tersebut. Dari situ juga akidah Ahlus Sunnah bahwasanya nama Allah tidak terbatas pada 99, karena itu tadi doa itu yang diajarkan Rasul. Dengan nama-nama yang kau rahasiakan pada ilmu gaib yang hanya kau yang memiliki. Tuh, berarti banyak nama Allah. Lebih dari 9. Ya. Nah, jadi dari situ tuh seolah-olah kita diajarin adab di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukalah permohonan kita dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Setelah itu dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya apa? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sesingkat itu. Buka dengan itu. Ya, itu diantara cara-cara agar dikabulkannya doa-doa kita. Ya. Kemudian kita bahas at-talab, permohonan. Ya. Ikhwati rahimakumullah. Tidakkah kita lihat tadi? Dari seluruh permohonan dan kebutuhan seorang hamba, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan hamba untuk memohon kepadanya satu kebutuhan yang paling spesifik. Berarti betapa kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang paling mendasar di dalam kehidupan manusia. Iya kan? Kebayang nggak? Al-Fatihah dengan semua keagungannya tadi, dari ratusan kitab terangkum. Iya kan? Menjadi 3 syariat. Dan 3 syariat ini terangkum lagi pada satu syariat penyempurna, penutup terakhir dengan kitab penyempurna. Al-Quran. Al-Quran terangkum lagi dalam satu surat. Tuh lihat. Dan di dalam satu surat itu Allah perintahkan manusia untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa yang Allah perintahkan di situ untuk dimohonkan kepadanya, itu adalah sesuatu yang sangat penting buat manusia. Tentunya Allah yang maha mengetahui apa yang paling dibutuhkan makhluknya, bukan? Kebutuhan apa? Hidayah. Itu kebutuhan yang paling mendasar dan nikmat yang paling besar. Mutlak. Ihdina. Tidakkah kita lihat, tidak ada satu rakaat sholat pun kecuali pasti kita disuruh sama Allah untuk minta petunjuk. Tidak ada satu rakaat pun kecuali pasti ada Al-Fatihah. Di setiap rakaat sholat kita disuruh kita minta hidayah kepada Allah. Berarti betapa kebutuhan makhluk manusia kepada hidayah ini sangat mendasar. Iya kan? Betapa tanpanya nikmat-nikmat yang lain tak ada artinya. Dan betapa dengannya keberadaan nikmat-nikmat yang lain tolerable lah. Ya, Allah mengingatkan betapa besarnya nikmat ini dahulu kepada para kaum muslimin awal. Allah menggambarkan betapa besarnya nikmat ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah kalian tafarraqu, berpecah belah. Wadhkuru, dan ingatlah nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah ke atas kalian. Tuh lihat, Allah tegur suruh ingat nikmat yang sebelah situ. Ya? 2 nikmat yang Allah sebut di sini. Betul. Idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum. Dulu ketika kalian saling bermusuhan satu sama lain. Fa'allafa Allahu baina qulubikum.
Kemudian Allah persatukan hati kalian satu sama lain. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga jadilah kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara satu sama lain. Ya? Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan ingatlah dulu kalian berada di ujung bibir jurang neraka. Yani dikit lagi. Kalau ujung bibir yani dikit lagi. Kepleset, kecemplung ke. Kalian udah di ujung bibir jurang neraka. Syafa hufrah minan nar. Fa anqadhakum minha. Namun Allah menyelamatkan kalian darinya. Okay? Nah, dua nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya. Dua nikmat tersebut. Yaitu nikmat apa? Nikmat aman dan nikmat iman. Tidakkah kita lihat bahkan dari lafaznya dekat, aman, iman. Ini dua nikmat yang paling mendasar. Kita urai. Ingatlah dulu ketika kalian saling bermusuhan satu sama lain. Ikhwati rahimakumullah, bangsa Arab ini, bangsa yang melewati hidupnya berzaman-zaman dalam perang kabilah, bro. Civil war. Hanya karena sebab-sebab remeh, karena ledek-ledekan syair, celak-celakan. Satu orang dari kabilah ini bunuh satu orang, enggak terima bunuh lagi, enggak terima bunuh lagi. Akhirnya perang antar kabilah, banyak darah tertumpah. Tiap kabilah memiliki kuasa masing-masing. Enggak ada satu unity, enggak ada satu order pada bangsa Arab dulu. Kita akan mengenal raja-raja Persia, raja-raja Persia. Yang menguasai kabilah-kabilah yang ada di Persia, ada unity, ada order pada mereka. Raja-raja Persia apa? Kisra. Kita mendengar juga raja-raja Romawi apa? Caesar, Kaisar. Ya, cuman dulu belum joget-joget. Raja-raja Najasyi Afrika. Allah yahdi. Raja-raja Najasyi Afrika. Raja-raja Afrika apa? Najasyi yang menyatukan kabilah-kabilah Afrika. Ada unity, ada orang. Ada nggak raja Arab? Nah, mau Arab condet, Arab krukut, Arab tenabang, nggak ada raja. Semuanya raja. Itu Arab. Semuanya raja. Tiap kabilah punya hukum masing-masing. Yang bergesekan dengan masing-masing, akhirnya was-was. Orang dalam keadaan berperang terus-menerus begini, nggak sempat majuin peradaban. Iya kan? Seseorang was-was dia ketika keluar dari negerinya, keluar dari kampungnya, takut ketemu kabilah orang tadi dibunuh ini itu, begitu kan? Was-was kalau keluar melakukan perjalanan kenapa penyamun dan perampok dan musuh dari kabilah-kabilah lain begitu banyak. Selalu berada dalam keadaan was-was. Was-was ini khauf, takut, teror. Teror. Oke? Lawan katanya tuh. Apa? Teror. Khauf. Rahab. Sama. Nggak tenang dia. Orang yang nggak tenang demikian mau nikmat sebesar apa lagi, tapi berada dalam keadaan ketakutan terus stres. Takut itu lebih membunuh, efektif membunuh daripada hal-hal lain. Takut itu membunuh, efektif. Khauf itu. Serigala apabila ditaruh seekor kambing dia, misal. Dia membutuhkan makannya, minumnya, dia bisa mengembik, dia bisa mengusahakannya dan lain-lain. Patah tangannya atau kakinya dia bisa mengembik sehingga ada orang menolong. Tapi penuhi semua nikmatnya, makanannya, minumannya, kesehatannya di kambing nih. Tapi taruh seekor serigala di depannya. Itu kambing gak bisa ngapa-ngapain, gak berani ngapa-ngapain. Dia cuma diem di tempat. Gak berani makan, gak berani minum. Sampai dia mati di tempat. Apa yang membunuh kambing itu? Cakar dan taring serigala? Bukan. Apa? Khauf, takut. Itu dia, orang kalau berada dalam keadaan takut muncul hormon-hormon stres.
Hormon stres inilah yang akhirnya ngerusak fungsi tubuh. Nah, asam lambungnya naik, gulanya berantakan, kolesterolnya berantakan, seremeh-remehnya virus bisa membunuhmu. Tuh, jadi bukan virus yang membunuhmu. Apa? Takut, berita, suara ambulan, tuh yang ngebunuh. Segala bangkit sama meriang. Itu yang ngebunuh. Itu yang efektif ngebunuh. Khauf. Dan seseorang sampai bisa napas, itu khauf. Apalagi bagi seseorang yang nilai tawakal dan tauhidnya enggak baik. Itu begitu efektif membunuh. Resah kita akhirnya. Karena setiap kabilah berperang, nggak pernah berjalan. Tapi nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian dipersatukanlah bangsa-bangsa Arab ini kan, dan berada di bawah kesatuan dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan tersebut menjadi ukhuwah Islami. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kalian dengan nikmat Allah menjadi ikhwan, bersaudara satu sama lain. Ya? Nanti dari konsep itu, dari konsep menjaga nikmat keamanan ini, makanya kita punya konsep bagaimana kompak, mendengar, mentaati penguasa, sabar kepada kezolimannya dan lain-lain. Ini berangkat demi menjaga ini nih, maqasidnya. Menjaga nikmat keamanan. Ya. Itu nikmat pertama yang Allah ingatkan kepada mereka. Nikmat yang kedua, wa kuntum ala syafa hufrah minan nar, dan kalian udah berada di ujung bibir jurang neraka. Yakni baga syuaya, setelah sedikit lagi kepleset kecebur ke neraka. Maknanya apa? Yakni kalian lahir besar di lingkungan dan melakukan kesyirikan. Tuh, kalian udah di ujung bibir jurang neraka. Qadarullah ajal mampir duluan, fix abadi di neraka. Tapi Allah menyelamatkan kalian darinya, yakni dengan diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disentuhnya hati kalian dengan hidayah. Nah, itu nikmat iman, nikmat hidayah. Kalau qadarullah dia belum beriman, kemudian ajal mampir duluan, apa yang terjadi? Maka berhak dia dikekalkan di neraka. Nikmat hidayah ya akhi, yang membawa kepada keiman. Ini nikmat yang sangat mendasar. Nikmat yang sangat mendasar. Ya, hidayah ada dua macam. Hidayah ada dua macam. Ini udah kita jelaskan ya. Pernah kan? Hidayah apa aja? Ada hidayah irsyad. Ini ilmu yang bermanfaat. Hidayah irsyad atau ilmu yang bermanfaat. Ini kita bisa bagi satu sama lain. Seseorang ayah mengajarkan kepada anaknya nilai-nilai kebaikan. Itu memberikan hidayah irsyad. Nabi mengajarkan jalan keselamatan kepada umatnya. Itu mengajarkan hidayah irsyad, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, yang menyelamatkan. Itu hidayah irsyad. Kita manusia bisa share, bisa berbagi hidayah itu satu sama lain. Ya? Seorang penuntut ilmu, ahli ilmu menyampaikan ilmu kepada kaumnya dan lain-lain, itu memberikan hidayah irsyad. Ada hidayah yang kedua yang menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah taufik. Kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun, seagung apapun seseorang, gak bisa dia berkuasa atas taufik. Taufik berupa tergeraknya hati seseorang setelah dia menerima irsyad. Tergerak hatinya untuk mulai melakukan perubahan di dalam hidupnya. Meninggalkan dulu yang keliru, atau mulai melakukan hal yang selama ini belum dia lakukan padahal Allah perintahkan. Tuh, tergerak hatinya ini tuh dia dapat hidayah itu. Hidayah apa namanya? Taufik. Irsyad mah ilmunya tadi. Jadi seorang muslimah, kau katakan padanya jilbab itu wajib. Nah tuh, kau telah menyampaikan irsyad padanya. Tapi dia belum tergerak untuk, oh wajib. Yaudah deh gue mulai pakai jilbab. Tuh, belum begitu kan?
dia masih begitu aja udah. Iya gak? Pakai anduk keluar. Kalau party itu kan suka pakai anduk nih. Gone. Iya kan? Bajunya setengah jadi. Baju kuntil anak yang belakangnya bolong. Iya kan? Padahal dia tahu nggak kalau jilbab itu wajib? Tahu kan? Kenapa dia belum tergerak untuk mulai nutup auratnya? Belum dapat tahu. Kalaupun udah dapat dapat. Taufik ini prerogatif Allah, nggak bisa kita maksain. Hatta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa maksain. Ketika Abu Thalib mau meninggal dunia, Rasul terus membujuknya, ya ammi, wahai pamanku, ya ammi yani wahai encang, apa ammi, mamang. Qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Satu kalimat itu aja. Dengan itu aku membelamu nanti di hadapan Allah. Sebelah situ Abu Jahal, Abu Lahab yang tergeng. Ya Abu Thalib, atarghab an millah Abdul Muttalib? Abu Thalib, udah benci kau kepada agamanya Abdul Muttalib, agama moyangnya. Tarik menarik, akhirnya Abu Thalib berkata, ala millati Abdul Muttalib. Tuh, di atas agamanya Abdul Muttalib, mati di atas kekafiran. Akhirnya di atas kesyirikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam terus memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sengaja. Datanglah teguran Allah di situ. Ma kana lin nabi walal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tak pantas bagi seorang nabi atau orang beriman untuk memohonkan ampun bagi seorang musyrik. Enggak boleh. Walau kanu ulil qurba. Kalaupun orang-orang keluarga terdekat, kalaupun abahnya atau keluarganya, kerabatnya dan lain-lain, min ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabil jahim. Setelah jelas baginya bahwasanya dia termasuk penduduk neraka, yang dijelas mati di atas kesyirikan. Ditegur Rasul. Rasul pun, Allah pun berkata, "Laisa 'alaika hudahum." Atau innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Nah, di ayat itu tuh. La tahdi, ya. Kau tak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Ya? Tapi di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Tuh, di sini di ayat ini Allah isbat Rasul bisa memberikan hidayah. Artinya begitu. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh membawakan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti Muhammad bisa memberi hidayah apa enggak? Bisa. Tapi di ayat ini ongkoh begini, tadi katanya begini. Tapi di ayat ini sesungguhnya engkau tak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang beri hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Kontradiktif enggak? Enggak kontradiktif kalau kita faham pembagian hidayah. Hidayah yang diisbat ada pada Muhammad, dapat diberikan oleh Muhammad, lagi ngomongin hidayah irsyad. Hidayah yang dinafikan dari Muhammad, yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikannya, yakni lagi ngomongin hidayah taufik. Enggak ada yang kontradiksi. Ya? Nah, kewajiban kita, sampaikan hidayah. Kita nggak punya kewajiban untuk merubah dan memaksa manusia. Ini suka keblinger nih, sebagian menuntut ilmu. Ustaz, bagaimana caranya merubah masjid di sekitar anak yang masih jauh dari sunnah? Hanya Allah memberikan kewajiban untuk merubah mereka, ya. Rasul nggak disuruh begitu-begitu amat. Sampaikan aja, mereka mau terima alhamdulillah, enggak ya udah. Beres, hati mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya,
lasta alaihim bimusaitir. Kau tak bisa mensetir mereka tuh. Musaitir, mensetir mereka. Iya kan? Itu hidayah ada dua. Taufik ada 4 level. Taufik ada 4 level. Kalau kita mau urai, taufik ada berapa level? Hidayah taufik nih ada 4 level. Ya. Yang pertama, al-fahmu. Faham. Ini ada banyak orang. Disampaikan hidayah irsyad, disampaikan ilmu. Sebagian bisa faham, sebagian enggak bisa faham. Oke? Yang bisa faham udah mulai dapat kadar taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Yang belum faham emang belum dikasih taufik untuk memahaminya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tersaring enggak manusia? Tersaring ya? Naik lagi. Habis al-fahmu, al-qabul. Acceptance, penerimaan. Oke? Nah, dari yang udah bisa paham nih, tadi nih, udah bisa paham. Sebagian di antara mereka mau nerima. Sebagian udah paham, nggak mau terima. Semakin tersaring nggak manusia? Sebagian, oh iya, berarti gue salah selama ini ya. Astagfirullah, ya udah bismillah kita lakukan perubahan. Ada yang udah paham tapi malas saja untuk mengikuti kebenaran yang telah dia fahami. Iya kan? Al-qabul. Semakin tersaring nggak manusia? Iya kan? Setelah al-qabul naik lagi al-amalu bih. Mengamalkannya. Dari yang faham tadi dan kemudian mereka menerima tadi, sebagian ya udah bismillah kita lakukan, ya amalkan kebenaran yang telah didapat. Sebagian berat, nggak mau. Kalau diamalkan nanti efeknya nggak ajib nih, entah penghasilan kurang, entah dimusuhi oleh manusia yang mencintaimu, entah orang-orang yang sekitarmu. Mereka yang dihadapi Rasulullah SAW di Mekah ini tahu Muhammad nggak pernah bohong. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menjuluki Al-Amin kok. Tahu mereka. Cuman kalau nerima hidayah yang dibawakan Muhammad, artinya apa? Artinya dimusuhin kaumnya, dibenci oleh ayah ibunya. Artinya kita bilang bahwa ajaran kakek nenek moyang kita yang dulu salah. Pahit gak? Pahit. Belum lagi anta'uddakum suyuful Arab. Berarti kalian kalau menerima hidayah yang dibawakan Muhammad, berarti kalian akan digigit sama pedang-pedang bangsa Arab. Artinya itu. Pahit gak? Pahit. Gak semua sih. Tapi beberapa dapat taufik lagi dari Allah sehingga mereka pun mulai mengamal whatever happens. Amalkan. Iya kan? Setelah mengamalkan naik lagi ke level paling tinggi dari bentuk hidayah taufik. As-sabat alaih. Tuh, sabat. Bertahan, teguh, tegar di atasnya. Firm, hold on, tight. Berapa banyak orang udah memahami hidayah, menerimanya dan mengamalkannya. Tapi ketika mengamalkannya berat ternyata. Iya kan? Akhirnya U-turn. Bukan belok lagi, tapi U-turn. Berapa banyak? Dia nggak dapat taufik tadi. Sabar. Ya? Berat menjalaninya. Banyak nikmat hidup yang hilang, banyak diuji. Demikian. Jalan menuju surga, kalian kira penuh dengan permadani, bunga-bunga dan parfum? Enggak. Jalan menuju surga, huffatil jannah bil makarih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surga dipenuhi dengan hal-hal yang dibenci manusia, sakit, disakiti, kurang dan lain-lain. Wa huffatil naru bisyahawat, adapun neraka diselimuti dengan hal-hal yang sesuai dengan syahwat manusia. Happiness, have fun. Kalau gampang diraihnya, hadiahnya kipas angin.
ame piring, ame mangkok. Bukan sorga. Kalau gampang diraih. Sabar ada. Ini yang paling susah. Mohon pada Allah. Karena bagaimanapun tiada daya, tiada kekuatan kecuali hanya pada. Ente pikir orang-orang yang bisa berada di sini ini karena mereka emang jago dan hebat? Bukan, karena Allah kehendaki dia aja untuk diberikan hidayah. Rabbana ya muqallibal tsabbitna. Sabatkanlah. Wahai Tuhan kami, zat yang maha membolak-balikan hati. Sabatkanlah, tegarkanlah, tetapkanlah hati kami di atas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, jangan lagi kau simpangkan hati kami setelah sebelumnya kau berikan petunjuk kepada kami. Demikian hidayah, pembagian dan tingkatannya ya. Jadi hidayah dibagi berapa? 2. Irsyad dan taufik. Taufik ini ada berapa level? 4. Yang pertama, al-fahm, faham. Ya. Kemudian naik berikutnya al-qabul, ya, menerima. Ya. Iya enggak? Habis menerima, naik level selanjutnya itu apa? Al-amalu bih. Mau untuk melakukannya. Kemudian setelah mengamalkannya, itu apa? As-sabat alaihi. Karena orang yang mengamalkan hak itu pasti akan dirintangi, pasti akan diuji. Orang yang mengamalkan hak, udah mengenal hak, terus dia mulai menempuh jalan itu, maka pasti akan diuji. Itu udah sunnatullah. Ya, dari zaman ke zaman itu diuji pasti. Pahit. Iya. Ada yang ngeluhin itu, saat kami dimusuhin itu, saat kami digunjing, kami di ini. Welcome to the club. Ya, terus mau gimana? Mau asyik-asyiknya ini langsung diterima lah. Gak ada fight-nya kalau gitu. Gak ada bentuk perjuangan kita. Ya, demikian ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan untuk dilihat mana hamba-hamba yang imannya sungguh-sungguh, mana yang imannya dusta. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian kira kalian ini akan dapat masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara kalian belum diuji dengan ujian-ujian yang ditimpakan kepada orang-orang beriman terdahulu sebelum kalian. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa kemalangan-kemalangan, madharat-madharat dan benar-benar digoncang. Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu. Bahkan seorang rasul, yakni pilihan Allah, dan orang-orang yang beriman bersama Rasul, manusia-manusia pilihan Allah untuk menemani perjuangan Rasul, saking beratnya ujian tersebut sehingga mereka berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Tuh, menggambarkan betapa beratnya ujian tersebut. Qul inna nasrallahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka bilang kami beriman, terus mereka enggak difitnah, enggak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh telah kami uji orang-orang beriman sebelum mereka dahulu. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga dengan itu dapat tampak mana orang-orang yang imannya jujur, sidq, tulus, beneran. Mana orang-orang yang imannya hanya dusta. Fungsinya ujian tersebut. Ya, maka mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sabat. Ya, sabat. Demikian hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah, bimbinglah kami. Bimbinglah kemana? Kemana bimbingnya? Kepada jalan yang lurus. Tayyib. Nah, kita bahas jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Apa? Kemarin udah Anda sebutkan. Apa maksud dari jalan yang lurus itu apa? Hah? Apa yang dimaksud as-sirat al-mustaqim? Apa? Jalan yang lurus itu apa?
Come on, people. Hah? Jalan yang gimana yang lurus? Come on. Jalan orang-orang yang beriman, ya itu diterjemahkan di ayat selanjutnya. Nanti. Hah? Jalan yang lurus, ikhwati rahimakumullah. Oke? Jalan yang lurus adalah jalan yang tidak bengkok. Kan gue kata lurus. Ya. Tapi jalan yang lurus ini yang mana? Diterjemahkan di ayat-ayat selanjutnya. Yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ke atas mereka. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ke atas mereka. Coba lihat tadi. Nikmat terbesar apa? Yang Allah ingatkan manusia, yang Allah tegur manusia di dalam Al-Quran, disuruh ingat tuh nikmat Allah atas kalian. Nikmat apa tadi? Dan yang paling mendasar nikmat apa? Nikmat hidayah, sehingga kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah. Nikmat tersebut di setiap rakaat kita. Ihdinas salat. Iya kan? Maka mereka yang dilimpahkan nikmat ke atas mereka adalah hakikatnya orang-orang yang Allah berikan ke atas mereka hidayah. Ketika nih ayat turun, siapa yang di atas hidayah? Para sahabat radhiyallahu. Ada pilihan lain nggak? Ada kaum lain nggak yang berada di atas hidayah ketika nih ayat turun? Jalan orang-orang yang kau berikan, limpahkan nikmat ke atas mereka. Anda ulang lagi ya. Kok kayaknya keder? Oke? Ketika dibilang nikmat, apa yang paling worth it dibilang nikmat ini emang. Apa? Nikmat apa? Hidayah. Nah, ketika nih ayat turun, siapa orang-orang yang berada di atas hidayah? Mereka yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhu. Maka hakikatnya jalan orang-orang yang kau limpahkan nikmat ke atas mereka, artinya jalannya para sahabat radhiyallahu anhu. Dapat? Jalan para sahabat, metode beragama para sahabat. Berakidah hanya sebatas mereka dulu berakidahnya gimana? Enggak improve baru-baru, enggak kurang-kurangin. Beribadah hanya sebagaimana mereka dulu beribadahnya gimana? Jalan itu yang menjadi jalan keselamatan. Dan clues ini, petunjuk ini ternyata banyak di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan bahwa jalan yang paling selamat, metode beragama yang benar bagi seseorang yang mencari jalan keselamatan, jalan menuju surga, yang dia keder. Gaya berislam ala siapa dong yang gua mau ikutin? Oke? Maka gaya beriman ala para sahabat tersebut radhiyallahu anhu. Gaya beragama ala para sahabat radhiyallahu anhum tersebutlah yang menjadi patokan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya keridhaan Allah itu terletak pada mereka yang mencintai, yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu. Mana yang mereka yang tidak mengikuti para sahabat, artinya apa? Allah pun tak meridhoi mereka. Lihat betapa keridhaan Allah ada pada mereka yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Para kaum muslimin terdahulu, baik dari golongan muhajirin dan sahabat. Siapa itu? Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yakni mengikuti siapa? Mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Yakni beragamanya sebagaimana muhajirin dan ansar. Berakidah hanya mau sebagaimana mereka berakidah. Beribadah hanya mau sebagaimana mereka beribadah. Tuh. Radhiyallahu anhum. Itulah orang-orang yang Allah ridhoi mereka.
wa radu an, dan itulah hakikatnya orang-orang yang memang meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang radhiyallahu anhum, itulah orang-orang yang Allah ridhoi mereka. Tuh, ridho dari Allah artinya cinta. Orang-orang yang Allah cintai, Allah bimbing mereka ke arah jalannya para sahabat itu. Orang-orang yang berpaling dari jalannya sahabat, hakikatnya memang Allah tidak meridhoi mereka. Tuh. Waradu'an, dan hakikatnya mereka pun meridhoi Allah. Yani benar mereka menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya dan Ilahnya satu-satunya. Lihat. Muhajirin dan Ansar. Allah pun Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas datang baginya petunjuk. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia ikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami lemparkan mereka ke dalam jahannam. Wasa'at masira, sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Perhatikan ayat ini. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awas, penentangan kepada Rasul itu tidak terjadi dari seorang muslim. Aku mau menentang Rasul. Mungkin nggak muslim begitu? Nggak mungkin. Penentangan kepada Rasul bentuknya nggak begitu. Bentuk penentangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika seseorang melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu, keyakinan, akidah. Dibilangin kepada, ya akhi, Rasul nggak ngajarin itu, nggak mencontohkan itu, nggak ada keterangannya dari Rasul. Dan dia berkeras dengan yang dilakukan atau diyakini, itu dia menentang Rasul. Bentuknya begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Dapat? Enggak? Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Tuh. Ketika di ayat turun, siapa yang beriman? Ada pilihan lain enggak? Maka terjemahkan ayat itu, artinya apa? Dan dia mengikuti jalan lain selain jalannya para sahabat. Ada pilihan lain nggak? Nggak ada pilihan lain. Yang mengikuti metode beragama lain selain metode beragama yang datang dari para sahabat. Orang-orang kayak gitu, maka kami hukum. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Yani tuh digituin sama Allah. Jadi gitu. Tuh digituin sekalian. Oke? Maknanya apa? Nuzayyinu lahu dhalalatih, kami akan hiasi baginya kesesatannya sehingga dia semakin yakin di atas kesesatannya. Diulur sekali. Kalau kata nikmat, diistidraj sama Allah. Berpaling dari jalan sahabat, dibikin makin yakin nanti di atas kayak. Sehingga kita temukan seseorang berada di atas kesesatan, tapi kok sampai mau bunuh diri, ngebom diri, dan dia berada di atas kesesatan. Kok bisa sampai seyakin itu dia? Diapain itu? Itu dipalingkan oleh Allah tuh gitu. Bahkan dibawa sampai kesyirikan bisa-bisa. Oke? Itu kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling, artinya itu. Itu hukuman di dunia. Di akhirat, wa nuslihi jahannam, kami akan barbecue mereka di neraka. Asla yusli yani barbecue. Kami akan panggang mereka di neraka, di jahannam. Sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Diperintahkan kemana berarti kita ngikut? Ke jalan siapa ya? Para sahabat. Dan banyak ayat-ayat lain. Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis di wasiyatul wada, di wasiat perpisahan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengandung banyak nilai-nilai usul di dalam beragama. Di hadisnya Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izah dharifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Suatu hari Rasul memberikan kepada kita sebuah mau'izah yang mau'izah begitu menyentuh hati, mata manusia yang datang pada saat itu berlinangan darinya, hati manusia yang datang pada saat itu bergetar mendengarnya, begitu. Zakulna, kami pun berkata,
Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'. Ya Rasulullah, kok sepertinya nih nasihat-nasihat dari seseorang yang hendak pergi meninggalkan kita. Muwaddi' yang ini seseorang yang sedang saying goodbye. Mereka menangkap, oh ini Rasul tidak lama lagi akan. Nah, fa'usina, maka berilah kami wasiat ya Rasulullah. Yang diberi kami sebuah pesan singkat yang nanti sepeninggalmu kami akan berpegang teguh kepada nilai itu. Gitu. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Aku wasiati kalian untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah. Was-sam'i wa ta'ah. Aku wasiati kalian untuk senantiasa dengar dan taati, yakni penguasa yang ada pada kalian. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abd habasyi. Kalaupun yang berkuasa ke atas kalian adalah seorang budak dari golongan Habasyah, dari Afrika. Ya? Kemudian panjang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihatnya, kemudian Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati," bersabda sallallahu alaihi wasallam, "wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang senantiasa mendapatkan bimbingan sepeninggalku. Addu 'alaiha bin nawajid. Dan gigitlah dengan gigi geraham. Yakni pegang teguh, jangan lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara baru buat-buatan manusia di dalam agama. Ya. Wa kullu inna fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang muhdats tersebut adalah hal yang bid'ah dan setiap bid'ah adalah bentuk kesesatan. Ya. Tidakkah kita lihat wasiat Rasul di sini sallallahu alaihi wasallam, kalian pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyid. Yani berpegang teguh kepada sunnah para sahabatnya, ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ra'sihim, terutama di antara para sahabat adalah khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhu. Jadi tidaklah seseorang bisa bertauhid. Kita ulur lagi ke pelajaran-pelajaran sebelumnya. Mari. Tidaklah seseorang dapat menerapkan la ilaha illallah, menerapkan tauhid, oke? Kecuali dengan cara mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh, tidaklah seseorang dapat menerapkan nilai tauhid sebagaimana yang Allah tuntut kecuali dengan menempuh jalan sunnah ittiba kepada Rasul sallallahu. Tidaklah seseorang beneran mengikuti sunnah yang dibawakan Rasul kecuali dengan mengikuti para as-salaf as-saleh. Ini sepaket, nggak bisa lepas. Orang ngaku bertauhid tapi jauh dari sunnah, salah. Mesti ada error. Karena yang menjelaskan tentang tauhid yang sebaik-baiknya tauhid sebagaimana yang Allah maksud, siapa yang paling memahaminya? Rasulullah. Maka nggak mungkin kau dapat menerapkan tauhid tanpa mengikuti sunnahnya. Mustahil. Seseorang yang mengaku mengikuti sunnah Rasul SAW tapi berpaling dari jalan para sahabat juga bohong. Dari mana kau tahu sunnah Rasul kecuali dari jalan para sahabat? Siapa yang menyampaikan agama ini dari Rasul? Yang mewariskannya. Ini sepaket di kita. Tauhid, sunnah sama pemahaman salafus saleh. Lebih jauh lagi, memahami ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman faham salaf as-salih, dengan pemahaman salafus salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, berkata sallallahu alaihi wasallam, syuf, al-Yahud iftaraqat ila 71 firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. 1 di surga, 70 di neraka. Tuh, Yahudi jadi berapa ya? 7 sah? Tayyib. Kita beriman gak sama Rasul sallallahu bahwa yang dikatakan benar kan? Petunjuk kan, hidayah kan, kebenaran kan, beriman ya. Jangan berpaling karena sebagian kaum ngomongnya beriman kepada Rasul, cuman berpaling dari petunjuk yang Rasul bawakan.
Ketika disampaikan hadis demikian, nggak mungkin. Kalau gitu ntar kita nyalahin orang dong, kita doang yang benar. Lo emang nggak terima waktu Rasul bilang, cuman satu yang selamat. Dapat gak maksudnya? Iftaraqatin Nasara terpecah menjadi fintain, 72 golongan. Satu di surga, 71 di neraka. Yahudi jadi 71. Satu di surga, 70 di neraka. Beriman gak sama Rasul? Beriman gak? Beriman. Rasul bilang, wasataftarik hadhil millah. Agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Thalas wa sab'in. Kulluha finnar. Semuanya di neraka. Illa wahidah. Kecuali satu. Hilman hiya Rasulullah. Tentunya sahabat mendengar itu. Mereka mengimani Rasul. Kalau Rasul ngomong gitu berarti benar. Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Benar. Dan yang selamat dari 73 itu cuma satu, yang 72 di neraka. Berarti benar. Kenapa? Yang ngomong adalah utusan Allah yang aku beriman kepadanya. Kau beriman gak kepada Rasul? Nah, tentunya mereka. Dan mereka langsung bertanya, siapa itu ya Rasul? Siapa yang atu? Siapa yang satu? Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku hari ini. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku. Baik. Ya. Ikhwah, kalau mau kita urai dalil terdalil, ayat atau hadis dan lain-lain yang mengarahkan kepada hal ini sebagaimana disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in dan para imam ahlus sunnah dari zaman ke zaman tentang hal ini kebanyakan nanti. Ya. Kepanjangan nanti. Nah demikianlah para imam ahlus sunnah dari zaman ke zaman. Mereka meyakini konsep ini. Bahwa beragama adalah dengan mengikuti keterangan yang datang dari para salafus saleh. Keridhaan Allah di situ. Sebagaimana Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan itulah hakikatnya berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan berittiba kepada para sahabatnya. Gak mungkin seseorang mengaku berittiba kepada Rasul tapi berpaling dari jalan yang dibawakan sahabatnya, gak mungkin. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dapat ya? Demikian ahlus sunnah di dalam beragama itu demikian. Ya. Nah, jadilah sebuah konsep yang besar pada kita yang membedakan kita nih 73. Yang membedakan satu dari 72 adalah di mana 72 ini kau temui gimana pun mesti mereka bisa mendatangkan ayat dan hadis untuk membenarkan kekeliruan mereka. Mesti. Ayat sama hadis ini tinggal jago bahasa Arab aja ente. Cari ayat yang terjemahannya atau hadis yang terjemahannya. Ada ayat yang berkata di mana Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Nah, ayatnya mah benar. Sebagian kaum pakai hal itu untuk mengkafir-kafirkan kaum muslimin, pemerintahan, negara. Dari situ mereka menghalalkan darah kaum muslimin, melakukan peledakan dan lain-lain. Tuh. Mereka punya dalil. Nah, yang membedakan kita sama mereka ini apa sih? Ayat-ayat tadi, hadis-hadis tadi, apakah kita akan selalu melihat apakah demikian dulu sahabat memahami dan menerapkannya gitu. Akhirnya banyak kesimpulan yang kita berbeda sampai dengan mereka. Ini bahasa lainnya, Pak. Ahlus sunnah ini yang berada di atas pemahaman salafus saleh, istilah-istilah lainnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak.
Di antara istilah mereka, mereka adalah Ta'ifah Mansurah. Kelompok yang menangkan. Ini diambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Akan senantiasa ada satu kelompok dari antara umatku. Tuh, umatku banyak kelompok. Tapi akan ada senantiasa satu kelompok yang terus menegaskan yang hak. La yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum. Mereka tak gentar menghadapi orang-orang yang menentang mereka dan mengkhianati mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Terus mereka bertahan di atas itu sehingga datang keputusan Allah, yakni sehingga ajal. Wahum ala dzalik, dan mereka tetap bertahan di atas itu. Sabat. Dari situ dibilang at-Ta'ifah al-Mansurah. Inilah kelompok yang dimenangkan dari hadis itu. Ahlus sunnah dinamai Ta'ifah al-Mansurah. Ahlus sunnah dinamai Firqah an-Najiyah. Kelompok yang terselamatkan. Yakni terselamatkan dari neraka. Ini dari mana? Dari hadis ini. Islam terbagi menjadi 73 golongan. Kesemuanya berada di neraka kecuali satu. Mereka terselamatkan dari neraka. Noh. Disebut al-jamaah juga. Kenapa disebut al-jamaah? Karena Rasul ketika ditanya di antara jawabannya, ya Rasulullah, siapa yang satu kelompok tersebut? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab di antara sanad-sanad yang ada, al-jamaah. Satu kelompok ini, al-jamaah. Aku dan para sahabatku, al-jamaah. Jamaah ini. Ditafsirkan di riwayat lain, ma ana alaihi wa ashabi. Maksudnya jamaah adalah mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku. Di atas metode beragama yang sama. Artinya begitu. Di antara penamaan Ahlus Sunnah juga ghuraba. The strangers, orang-orang yang terasingkan. Diambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban. Islam dimulai dalam keadaan asing. Yani asing di antara para kaum musyrikin. Wa sawfa ya'udu ghariban kama bada. Namun nanti suatu saat akan kembali menjadi asing sebagaimana dimulainya. Yani Islam yang sebagaimana yang aku bawakan ini, yang sesuai dengan apa yang aku bawakan, nanti akan kembali menjadi asing. Di antara banyaknya kaum muslimin yang bersyahadat. Nih, 1 dari 73. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah bagi para orang-orang yang terasingkan tersebut. Dan banyak penamaan-penamaan lain untuk menamai Ahlus Sunnah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ahya'an wa amwatan di kitab-kitab mereka. Demikian konsep kita. Jadi yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Para salafus saleh secara umum. Dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, khairun nasi qarni. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, aku dan para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang datang sepeninggal mereka, yakni tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang datang lagi sepeninggal mereka, yakni tabi'in. 3 generasi terbaik ini yang Rasul tazkiyah dan kata yang terbaik itu yang kita jadikan patokan. Ya? Demikian kira-kira konsep umum di dalam beragama. Demikian yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Baik, semoga materi ini dapat difahami. Pertemuan yang akan datang, kalau Allah izinkan, kita akan bahas tentang al-maghdub alaihim waladhdallin. Ya, untuk membuat kita semakin yakin tentang bagaimana konsep Ahlus Sunnah. Kita lihat terjemahan atau keterangan dari ayat-ayat selanjutnya di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Apabila Allah izinkan.